Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gue Felis. Kali ini kita akan membahas film Wong Fei-hung lagi. Dan cerita kali ini akan cukup berbeda dari film Wong Fei-hung yang lainnya, yang dimana ini benar-benar berbeda dari film-film Wong Fei-hung yang lainnya jika kalian sudah pernah menonton film-film tersebut. Dan apa saja sih kira-kira yang berbeda? Penasaran? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. 我不能死，因为我告诉我自己， Diawali dengan memperlihatkan Wong Fei-hung kecil dengan ayahnya Wong Qingying yang tengah berjalan tak sengaja mendapati seorang bocah terluka lalu dibawanya, di mana bocah tersebut diketahui sudah 3 hari tidak makan lantaran kekacauan yang terjadi di kota ini yang disebabkan masalah krisis ekonomi akibat kekacauan politik yang didasari beberapa faktor di pemerintahannya. 我不会让你死的，你要起来，你起来吧。告诉你，我叫黄飞鸿，我叫我自己打不死，因为我告诉我自己，我是打不死的。 Dan inilah Rest of the Legend. Adegan maju ke beberapa tahun kemudian, tepatnya pada masa dinasti Qing mulai runtuh oleh banyaknya pemberontakan yang terjadi. Kisah dimulai di kota Guangdong, lebih tepatnya di kawasan dermaga, yang pada masa ini berdirilah 2 geng penguasa dermaga bernama Geng Macan Hitam dan Geng Laut Utara yang memegang kendali atas hak pajak terhadap banyaknya kapal yang bersandar di dermaga ini, di mana kedua gangster tersebut diketahui sudah lama melakukan sabotase terhadap dermaga ini. Dan cara yang dipakai untuk menutupi sabotase ini dari pemerintah, mereka menggunakan banyaknya anggota untuk mengancam para warganya di sini. 这是黑虎帮管的货仓，两个帮派相争多年，为的就是想盘踞。招工100元。黑虎帮头目收了你的钱，就只有碰运气。这5个人进去。 Teruntuk Geng Macan Hitam sendiri, mereka memiliki bisnis lain selain mensabotase dermaga ini. Bisnis tersebut meliputi penjualan opium, tempat hiburan rumah bordir dan perahu bordir, serta tempat judi terbesar yang ada di kota ini, di mana masing-masing bisnis tersebut dipegang oleh ketua dari Geng Macan Hitam itu sendiri, yang diantaranya ada John sebagai ketua 1 penguasa dermaga, Luke sebagai ketua 2 penguasa tempat judi, dan Cabul sebagai ketua 3 penguasa rumah bordir. Dan imbas dari adanya kediktatoran yang dibuat gangster semacam ini, banyak sekali warga lokal yang dibuat menderita. Tapi berbanding terbalik dengan warga asing yang berbisnis dengan mereka, karena tanpa adanya pengawasan dari pemerintah, pihak asing bisa seenak jidat berbisnis yang pastinya cuan-cuan-cuan. 死士去了，好， Pada suatu siang, terlihat beberapa orang yang salah satunya adalah Wong Fei-hung tengah menuju ke markas Geng Macan Hitam untuk menemui bos besarnya yang adalah Sammo Hung dalam rangka menjalankan misi untuk membunuh bos besar dari Geng Laut Utara, di mana tujuannya Sammo Hung ingin menjadi penguasa tunggal di wilayah ini. Dan barang siapa yang berhasil membawa kepala bos Laut Utara ke hadapannya, nantinya akan dijadikan anak angkatnya alias dijadikan ketua nomor 4 di Geng Macan Hitam ini. 你为何不必？因为不怕。 喝吧。 Dengan penuh keyakinan, Fei-hung pergi ke markas Laut Utara sendirian dan langsung melakukan penyerangan hingga berhasil mengalahkan si bos besar dan keluar dengan membawa kepalanya. Dan dengan diliputi air hujan yang cukup deras kala itu, Fei-hung harus mendapat hadangan dari anak buah Laut Utara. Yang mau tidak mau, bisa tidak bisa, Fei-hung terpaksa melawan mereka semua. Meskipun sekuat tenaga Fei-hung melawan, jumlah pasukan yang terus berdatangan ke arahnya membuatnya kewalahan dan hampir saja terbunuh sebelum akhirnya diselamatkan salah satu anggota yang ikut juga dalam misi ini. Dan setelah melihat kepala bos Laut Utara ada di hadapannya, Sammo Hung resmi mengangkat Fei-hung jadi putra angkatnya. Dan ia akan segera mengklaim jadi penguasa tunggal di wilayah ini, lalu bersiap akan melakukan penyerangan terhadap anak buah Laut Utara di dermaga. 把头挂在牌坊上。
Setelah resmi diangkat jadi putra keempat, si pria yang tadi menolong Fei Hung, kita sebut saja dia Liang, dengan sukarela mau mengobatinya yang tujuannya agar Fei Hung mau mengangkatnya jadi teman, yang Fei Hung pun dengan senang hati lantas menerima itu. Dan setelahnya, Fei Hung teringat masa lalunya saat masih bermain bersama teman-temannya, di mana kesialan kala itu harus terjadi pada salah satu teman gadisnya yang bernama Hua, yang dia diculik oleh geng macan hitam, dan saat itu Fei Hung tak bisa mencegah hingga akhirnya tak pernah lagi bertemu dengan sosok si Hua itu, dan entah dibawa kemana si Hua itu. Selanjutnya scene pun dikembalikan lagi dan kita diperlihatkan sosok dari anaknya bos Laut Utara yang pada detik ini ia bersumpah akan balas dendam atas kematian ayahnya yang kita panggil saja dia Tiger. 这个城，来人，一定替您报。 Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sesuai aturan yang berlaku, jika sudah diangkat jadi putra Sammo-hung, Fei Hung harus menato gambar macan di punggungnya. Betapa terkejutnya si tukang tato. Di punggung Wong Fei Hung, ternyata ada luka bakar dan luka bakar tersebut sudah membentuk gambar macan yang itu memudahkan si tukang tato dalam menggambarnya. Di mana pada momen ini, si tukang tato memberi selamat dan memberikan informasi sedikit tentang aset yang dimiliki macan hitam yang diketahui disimpan di dalam gudang dan perlu 2 kunci untuk dapat membuka gudang tersebut, yang saat ini masing-masing kunci tersebut ada di tangan Luke dan si Cabul berkat bisnis mereka berdua yang paling menguntungkan. Dan sambil memikirkan sesuatu yang sebentar lagi akan kita ketahui, Fei Hung kembali mengingat masa lalunya, yang kali ini si ayah berhasil menangkap penculik si Hua tadi, yang tapi sayang Hua sudah dijual entah kemana yang pastinya nanti akan dijadikan PS Koi. 阿飞就是我雷公第4个义子，义父，喝茶。 把北海帮的余孽连根拔起来。广州码头最终只剩下黑虎帮这一个帮派。走开，出来！ Sementara itu, mari saya perkenalkan, dia adalah PS Koi senior yang mendiami salah satu perahu bordir bersama wanita tersebut. Fei Hung kerap menghabiskan waktu untuk mengobrol bersama dan menenangkan pikirannya setelah menjalankan tugas dari Sammo-hung. Di mana pada momen ini, lagi-lagi Wong Fei Hung mengingat masa lalunya yang di sini terjawablah sudah kenapa kok Fei Hung mengalami luka bakar yang ternyata itu terjadi tatkala hendak menyelamatkan bocah yang tadi ada di scene awal. Namanya itu ternyata Api loh. Yang kala itu Api terjebak dalam kobaran api itu sendiri akibat rumah Fei Hung yang sudah dalam kondisi terbakar. Dan di sini momen menyedihkan harus terjadi dalam hidup seorang Wong Fei Hung karena mendapati sang ayah harus tewas dalam kobaran api, yang itu cukup jadi konspirasi untuk film Wong Fei Hung itu sendiri. Kenapa kok konspirasi? Ya di film-film lain perasaan Wong King Ying ini hidup sampai Wong Fei Hung besar loh. Dalam sebuah pertemuan dengan ketiga seniornya, Fei Hung mendapat perlakuan tidak enak dari si John yang tidak menyukainya. Di sini Luke rupanya mau membelanya karena usut punya usut. Luke ini sebenarnya tidak begitu suka dengan si John lantaran si John pernah membunuh anak buahnya hanya karena permasalahan yang tidak begitu penting. Di mana pembelaan si Luke itu sempat memancing keributan di antara mereka sebelum akhirnya dipisah Sammo-hung, yang di sini Sammo-hung sempat menegur mereka karena musuh yang sebenarnya harus dihadapi itu ialah geng Laut Utara, bukan malah menghadapi saudara sendiri. Dan bersamaan dengan adegan keributan mereka tersebut, kita diperlihatkan sosok teman Fei Hung kecil yaitu si Api, yang saat ini hidup bersama teman Wong Fei Hung yang lain juga, yaitu wanita bernama Sisan. Yang perlu diketahui mereka ini ternyata diam-diam telah membentuk sebuah klan pemberontak untuk melawan tindak kejahatan di wilayah ini. Keesokan harinya, Sammo-hung menemui pihak asing untuk membicarakan seputar bisnis yang diinginkan oleh mereka. Sammo-hung diperintahkan mencari 300 pekerja lokal yang nantinya akan dibawa ke luar negeri, dan Sammo-hung dijanjikan akan diberikan uang besar jika berhasil mengumpulkannya dalam waktu dekat ini. Di mana Sammo-hung jelas mengiyakan permintaan tersebut, dan scene dipindahkan ke Sisan yang tengah mengunjungi PS Koi senior untuk mencari uang tambahan dengan menjahit bajunya yang sobek, yang dia berpapasan dengan Fei Hung, yang di sini juga terjawablah sudah berpapasan
papasan tapi kok kayak orang tidak kenal, di mana ternyata Fei Hung sebenarnya adalah mata-mata yang memiliki tujuan ingin menghancurkan semua geng jahat di wilayah ini. Dan tujuan San datang kemari sebenarnya bukan untuk sekedar menjahit pakaian, melainkan ingin mengambil surat dari PSK senior yang sudah ditulis Wong Fei Hung yang isinya adalah tentang cabul yang memegang salah satu kunci gudang tersebut. Tanpa buang-buang waktu, mereka pun bergerak untuk mengambilnya dan mereka menggunakan bocil-bocil untuk melancarkan aksinya. Dan begitu kunci tersebut sudah ada di tangan si San, San pun langsung memancing cabul ke markasnya untuk bisa membunuhnya. 这应该就是隐藏的金钥匙。 Setelah menduplikat kuncinya, mereka mengembalikan mayat cabul beserta kunci duplikat tersebut, yang itu membuat Samung agak sedikit lega, padahal tanpa dia sadari, kunci itu adalah kunci duplikat, dan saat ini, kunci yang asli sudah ada di tangan Wong Fei Hung, dan berbekal kunci asli yang saat ini ada di tangannya itu, Fei Hung mulai merencanakan pembunuhan selanjutnya, dengan sengaja menyerahkan kunci tersebut ke si Luke. Lalu di sini Fei Hung membuat skenario dengan memfitnah anak buah si John telah berani menduplikat kunci tersebut demi kepentingannya si John. 我要先试一试这钥匙。 Setelah dicoba dan ternyata bisa terbuka, Luke kali ini benar-benar mempercayai Fei Hung dan Fei Hung cukup senang karena berhasil mendapatkan lokasi gudang ini tanpa perlu berdarah-darah. Dan setelah berpisah dengan si Luke dari sini, Fei Hung langsung menemui api untuk memberikan denah menuju ke gudang ini. Dan esoknya si San juga memberikan surat kode rahasia berupa tembakan flare gun yang nantinya itu dimaksudkan untuk memancing si Luke agar bisa membunuhnya. Tepat jam 1 malam, mereka bersiap-siap membakar rumah bordir serta markas Ovium tersebut agar bisa memancing kedatangan si Luke keluar dari markasnya. Dan untuk Fei Hung sendiri, saat ini ia masih bersama Sammo Hung di ruangan senjatanya Sammo Hung. Yang di luar dugaan, mereka dikejutkan dengan kemunculan Tiger yang bermaksud ingin balas dendam atas kematian ayahnya. Dengan penuh keyakinan, mereka berdua meladeni perlawanan Tiger serta anak buahnya, dan Fei Hung pada akhirnya berhasil membuat Tiger dalam kondisi terdesak. Dan saat sudah dalam keadaan terdesak itu, tapi Fei Hung bermaksud ingin membebaskannya, tiba-tiba dan begitu waktunya tiba, mereka mengeluarkan semua penduduk lalu membakar rumah tersebut untuk kemudian api nekat mengalihkan semua anak buah Luke agar Luke masuk dalam jebakan. Dan begitu si Luke masuk dalam penglihatan si San, di situ si San langsung menembakkan flare gun-nya, yang itu membuat Fei Hung menuju ke lokasi yang pastinya izin ke Sammo Hung dengan berpura-pura mengatakan ingin memeriksa lokasi.西征， 我中了你的圈套，你们是一伙的。 Sialnya, meski berhasil membunuh dan mengambil kedua kunci dari tangan si Luke, api harus tertangkap, yang itu menimbulkan kecurigaan terhadap Wong Fei Hung karena dia datang terlambat. Dan sebagai pembuktian apakah Wong Fei Hung pengkhianat atau bukan, Sammo Hung meminta Fei Hung agar menghajar si api di hadapannya. Yang beruntung itu belum sempat sampai terjadi karena api memberitahu bahwa saat ini gudang miliknya sudah dibuka oleh saudara-saudaranya. Begitu Sammo Hung kembali, Fei Hung diminta memotong lidah si api yang beruntung lagi-lagi bisa tertunda lantaran mayat si Luke akhirnya ditemukan dengan sebuah jejak pukulan di badannya, yang pukulan tersebut sama persis dengan senjata si John yang emang sengaja dibuat oleh si Wong Fei Hung. Dan merasa kesal karena sudah tertuduh, si John mencoba menginterogasi si api, yang di sini si api memanfaatkan keadaan tersebut dengan berpura-pura mengatakan sesuatu sebelum akhirnya memutuskan untuk bunuh diri agar Fei Hung bisa terhindar dari kecurigaan tersebut. 他刚才跟你说了什么？ 他陷害我， 也太委屈你了，想跟我斗？
Setelah beberapa hari berlalu, Fei Hung kali ini diajak Sammo Hung untuk mengirim obat ke rumah sakit yang diketahui obat tersebut untuk menyembuhkan 300 pekerja yang akan dikirim ke luar negeri. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Fei Hung memang menantikan saat-saat ini untuk nantinya bisa membebaskan ke 300 pekerja tersebut setelah berhasil menyingkirkan si John. Di mana bersamaan dengan itu, si John sendiri saat ini masih refreshing tubuh dengan akan melakukan sauna yang tak lama datang PSK senior menghampirinya dengan maksud ingin memberikan sebuah informasi tentang Fei Hung kepadanya, dan tapi tiba-tiba di sini terkuaklah sebuah fakta, ternyata gadis PS Koi ini adalah teman kecil Fei Hung yang diculik dulu, yaitu Hua, yang memang sengaja tidak mau memberitahukan identitasnya ke Fei Hung karena Hua tahu bahwa Fei Hung ada hati dengannya dan ia ingin menjaga perasaan si San yang notabene suka dengan si Fei Hung tersebut. Dan setelah Hua dibuat tewas oleh si John pun langsung menghampiri orang yang datang bersama Hua ke sini, yang ternyata itu adalah si San, dan tewaslah si John dibuat olehnya. 是替死去的人送你的。 Dari situ, Fei Hung menjadi buronan geng macan hitam dan mulailah timbul kekacauan karena pasukan Fei Hung sudah mulai melakukan perlawanan yang saat menyelamatkan satu pasukannya sendiri, Fei Hung bertemu Liang yang di luar dugaan berpihak kepadanya, dan setelah membebaskan semua orang para pekerja yang ditahan oleh Sammo Hung, Fei Hung bersama anggota dan para pekerja pergi ke dermaga untuk menemui Sammo Hung. Dan karena tak ingin banyak korban jiwa yang berjatuhan, Fei Hung memilih masuk ke dalam sendirian untuk berduel 1 lawan 1 dengan Sammo Hung. Berjalan dengan santainya, Fei Hung membakar tiap-tiap sudut ruangan untuk menghabisi semua barang miliknya Sammo Hung, dan dengan ini pertarungan antara keduanya pun dimulai. Singkatnya saja, dengan keringat deras yang membasahi tubuhnya, Fei Hung berhasil mengalahkan Sammo Hung dan sukses membuat bisnisnya hancur lebur tak karuan. Dan karena tak ingin membunuhnya, Fei Hung pun mencoba menolongnya. Tapi di scene akhir, Fei Hung mendirikan balai kesehatan yaitu Pocilam untuk mempermudah masyarakat jika ada yang sakit tapi nggak punya BPJS buat ke rumah sakit. Lalu setelah itu, film pun ditutup dengan amannya kota ini untuk sementara waktu. Karena perlu diingat, kejahatan akan selalu ada di dunia ini selama manusia hidup di bawah pengaruh kekuasaan yang berlebih. Tamat.